bersama Miss Anes di channel PPKN. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman di Indonesia. Kalian tahu nggak sih kalau negara Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat banyak? Dari keberagaman suku, budaya, agama, keberagaman ras, hingga keberagaman antar golongan. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Apa aja sih yang menjadi faktor penyebab keberagaman di negara Indonesia ini? Let's check it out. Faktor yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Seperti yang sudah kalian ketahui, Indonesia merupakan negara yang dihapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Selain itu, negara Indonesia juga dihapit dengan dua samudra, Samudra Hindia juga Samudra Pasifik. Anak-anak tahu tidak, dengan dihapitnya Indonesia oleh dua benua dan dua samudra, hal ini membuat negara Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional loh. Lalu lintas perdagangan membawa pengaruh kebudayaan, bukan hanya saja kebudayaan, tetapi keberagaman agama di Indonesia juga disebabkan oleh perdagangan yang dilakukan. Awal mulanya, negara Indonesia hanya menganut aliran dinamisme dan juga animisme. Setelah itu, pedagang dari India membawa ajaran agama Hindu dan Buddha yang kemudian dianut oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya disusul oleh pedagang Arab yang membawa ajaran agama Islam dan menyebarkannya di seluruh Nusantara. Setelah ajaran agama Islam disebarkan ke seluruh Nusantara, datanglah pedagang dari bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan juga Protestan. Nah, untuk ajaran agama Katolik dan juga Protestan, ini juga disebarkan bukan hanya melalui perdagangan, tetapi pada saat penjajahan masa Belanda dan juga penjajahan Inggris. Selanjutnya, agama yang terakhir yaitu adalah ajaran agama Konghucu yang dibawa oleh bangsa Cina ke negara Indonesia. Jadi, penyebab adanya keberagaman negara Indonesia, salah satunya yaitu keberagaman agama, adalah perdagangan yang dilakukan karena letak strategis wilayah Indonesia yang merupakan sebagai jalur perdagangan internasional. Faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Kalian tahu nggak sih berapa jumlah pulau yang tersebar di Indonesia? Yap, banyak sekali. Menurut Badan Pusat Statistika, sebanyak 17.491 pulau tersebar di luas wilayah 1.905 km persegi. Wah, banyak sekali ya. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bahasa, serta peranan budaya laki-laki dan juga perempuan. Kondisi negara kepulauan ini mengakibatkan banyaknya suku bangsa di negara Indonesia. Anak-anak tahu tidak ada berapa suku bangsa di negara kita yang diakui dan dicatat oleh negara? Menurut Badan Pusat Statistika, di tahun 2010 tercatat sebanyak 1.340 suku bangsa yang tersebar di Indonesia loh. Hal ini menyebabkan keberagaman yang sangat banyak, baik itu dari kesenian, baju adat, rumah adat, sampai kepada hal-hal budaya yang dilakukan oleh masing-masing suku bangsa tersebut. Faktor selanjutnya yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia yang merupakan negara agraria dan juga negara maritim dikelilingi oleh gunung-gunung dan juga lautan yang menyebabkan perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, bahkan sampai daerah laut mengakibatkan perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan sampai kepercayaan. Di daerah pesisir pantai, mayoritas pencarian dari masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Sedangkan di daerah pegunungan, mayoritas mata pencahariannya yaitu sebagai petani. Hal ini mengakibatkan keberagaman di Indonesia sangat banyak. Faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan juga komunikasi.
Kemajuan transportasi dan komunikasi yang berbeda setiap daerah membuat perbedaan yang signifikan antara daerah. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya, sehingga informasi mudah diakses. Seperti di daerah Jakarta yang sudah sangat pesat kemajuan transportasinya, baik itu dari transportasi umum hingga transportasi pribadi yang dimiliki oleh masyarakat. Lain halnya di daerah lain seperti di daerah Papua. Di daerah Papua, transportasi umum masih sangat minim. Berbeda dengan Jakarta yang sudah memiliki kereta, Transjakarta, bahkan sampai moda transportasi yang paling pesat yaitu MRT. Di daerah Papua, kereta saja pun tidak ada. Hal ini membuat perbedaan yang sangat signifikan antara kota Jakarta dengan kota yang ada di Papua. Faktor terakhir yang menyebabkan adanya keberagaman di Indonesia yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam ataupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat kota, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri. Itulah 5 faktor yang menyebabkan keberagaman negara Indonesia. Kita harus menjaga keberagaman ini karena keberagaman tersebut menjadi ciri khas negara Indonesia dibandingkan negara lainnya. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta toleransi terhadap sesama dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila agar menciptakan ketertiban, kedamaian, kenyamanan, dan menjaga stabilitas dari masyarakat negara Indonesia. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan dan menyimak. Sampai berjumpa di materi berikutnya dan tetap berada di channel PPKN. Terima kasih.